Halo sahabat tani dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas ke kebun. Oke sahabat, hari ini kita berjumpa kembali di Dektra Channel yang masih membahas seputar dunia porang. Musim tanam sudah semakin dekat dan sudah barang tentu teman-teman semua juga sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan lahan. Lahan sudah digemburkan, kemudian sudah membuat gulutan, tanah disterilisasi, kemudian kita menambahkan unsur hara ke dalam tanah sebagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Tapi jangan lupa sahabat semua, perlu diperhatikan di dalam berbudidaya porang maupun tanaman-tanaman yang lainnya, pH adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam kita berbudidaya porang. Kenapa demikian? Karena tanaman hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan maksimal. Begitu juga tanaman porang bisa tumbuh maksimal pada pH antara 6,5 sampai dengan 7,5. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita membahas itu, mungkin teman-teman sahabat semua sudah sering mendengar pH. Apa itu pH? pH itu adalah power of hydrogen. pH itu adalah untuk mengukur derajat keasaman daripada tanah itu sendiri. Di dalam pengukuran pH tanah itu, angka yang dipergunakan adalah rentang dari 0 sampai dengan 14. Angka 7 itu menunjukkan bahwa tanah atau pH itu adalah netral, tidak asam dan tidak juga basa. Apabila saat pengukuran jarum pH meter itu menunjukkan angka di bawah 7 atau semakin kecil, itu menunjukkan bahwa pH atau tanah itu derajat keasamannya semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila pH itu berada di atas 7, itu menunjukkan bahwa kondisi tanah cukup basah, dan semakin besar angkanya itu menunjukkan tanah itu semakin basah. Nah, apa hubungannya dengan tanaman? Kenapa pH itu harus ada di angka yang mendekati netral sekitar 6,5 sampai dengan 7,5? Tanaman hanya bisa menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, terutama unsur hara makroprimer seperti NPK, natrium, fosfor, dan kalium itu baru bisa terurai menjadi makanan siap saji bagi tumbuhan, atau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut ion kation. Pada pH 5,5, unsur-unsur itu sudah mulai terurai, bisa terurai di angka 5,5. Itu pun baru unsur nitrogennya saja yang bisa terurai, sementara unsur fosfat dan kaliumnya itu baru bisa terurai menjadi makanan siap saji di atas pH 6. Nah, alangkah baiknya tanah itu kondisi pH-nya di atas 6,5, sehingga semua unsur NPK itu sudah terurai menjadi makanan siap saji, sehingga tumbuhan bisa menyerap unsur-unsur itu dengan baik. Kemudian sebaliknya, apabila kondisi tanah itu kita basah atau di atas 7, unsur-unsur hara mikro akan sangat sulit untuk diserap oleh tanaman. Nah, itu sebabnya kenapa pH tanah itu berada di angka 6,5 sampai dengan 7,5. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengukur pH tanah itu? pH tanah itu bisa diukur dengan alat yang namanya soil tester, di mana soil tester itu bisa dipergunakan untuk mengukur pH tanah, begitu juga untuk mengukur kelembaban tanah.
Nah, untuk alat pH meter ini atau soil tester ini ada bermacam-macam, dari harga yang murah sampai dengan harga yang mahal, dari puluhan ribu bahkan sampai jutaan. Itu tergantung daripada kualitasnya. Nah, untuk kita di petani mungkin cukup mempergunakan yang menengah saja, yang harganya kisaran 300 ribuan sampai 500 ribu. Saya sendiri mempergunakan VT05. Nah, untuk mempergunakan alat ini, alat yang saya pergunakan adalah seperti ini. Bentuknya seperti ini, dia terbuat dari pembungkusnya ini bahan plastik. Kalau yang mahal itu mungkin penutupnya dari bahan besi. Nah, kemudian untuk mengukur pH tanah, kita cukup menancapkan alat ini sampai ke yang warna kuning ini. Maka pada saat kita tancapkan, maka jarumnya akan bergerak ke arah 0, kemudian akan bergerak naik sesuai dengan kondisi tanah atau pH tanah itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita ingin menguji berapa kadar air daripada tanah itu atau kelembabannya, maka kita cukup pencet tombol yang warna putih ini dan kita lihat angka yang di warna hijau itu. Kalau untuk pH itu di warna merah. Kalau kita pencet tombol putihnya ini, dia akan bergerak dan kita baca di angka yang ada warna hijaunya itu. Nah, sahabat tani, setelah kita melakukan pengukuran dan ternyata pH tanah kita itu di bawah 5, artinya tanah kita itu derajat keasamannya cukup tinggi. Nah, bagaimana caranya kita membuat agar tanah itu stabil atau pH-nya naik ke angka 6,5 sampai dengan 7,5? Itu bisa ditambahkan dengan unsur kalsium dan magnesium yang terkandung di dalam kapur pertanian atau yang lebih terkenal dengan nama dolomit. Nah, kemudian di samping berfungsi untuk meningkatkan atau membuat pH tanah itu stabil, CaMg atau kalsium dan magnesium yang terkandung di dalam kapur pertanian itu ternyata juga adalah unsur hara makro sekunder yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi unsur kalsium dan magnesium itu juga diserap oleh tanaman, begitu juga bisa larut dan hanyut oleh air hujan karena kita berbudidaya porang itu di saat musim hujan, sehingga karena diserap atau hanyut oleh air itu unsur kalsium dan magnesiumnya itu berkurang. Pada saat kalsium dan magnesium itu berkurang, berarti tidak tertutup kemungkinan pH tanah kita sudah mulai asam lagi, mulai turun lagi pH-nya, derajat keasamannya naik, sehingga kembali kita perlu melakukan penambahan kalsium atau kapur pertanian secara berkala dengan cara kita cek dulu pH tanah itu. Apabila pH tanah itu turun asam, maka secara berkala kita melakukan penambahan kapur pertanian. Nah, sebaliknya, apabila setelah kita ukur pH tanahnya itu di atas 7, berarti tanah kita sudah mulai basah. Kalau sampai di atas angka 8, itu tanah kita sudah basah. Seperti apa yang saya sampaikan, pada kondisi basah, tanaman juga tidak bisa menyerap unsur-unsur hara mikro yang ada di dalam tanah. Nah, untuk menurunkan pH-nya ke angka yang kita inginkan antara 6,5 sampai 7,5, kita bisa menambahkan unsur sulfur atau kita menambahkan belerang ke dalam tanah agar tanah itu tetap stabil pH-nya di angka 6,5 sampai 7,5. Nah, demikian arti penting daripada pH itu sendiri, membuat pH itu standar di angka 6,5 sampai 7,5 agar unsur-unsur hara, baik unsur hara makro, primer dan sekunder, serta unsur hara mikro itu bisa diserap dan bisa terurai menjadi
makanan siap saji bagi tanaman, maka kita selalu mengusahakan agar pH tanah kita stabil di angka 6,5 sampai 7,5. Nah, itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para petani semuanya. Dan bagi teman-teman yang suka, silahkan di like, kemudian di share di media sosial kalian. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya juga semakin bersemangat untuk membuat video-video yang lebih menarik dan bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Hal yang baru telah tiba, jadi sebuah harapan. Mari marilah poranglah kita bersama-sama. Begitu mudah untuk ditanam, tak butuh banyak perhatian. Berjenis umbi-umbian, tumbuh bebas sekitar kita. Mari menanam porang, tanam bersama-sama. Mari tanamlah porang, menanam porang bersama-sama. Terdapat kandungan zat glukomanan yang kan menghasilkan manfaat, sangat dibutuhkan bermacam olahan dan